Pada suatu pagi yang cerah di kampung durian runtuh, Upin dan Ipin sedang bermain layang-layang di halaman rumah. Angin bertiup sepal-sepal, dan mereka bersenang-senang dengan layang-layang yang terbang tinggi di udara. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah hutan yang rimbun. Suara itu seperti gemuruh yang tidak biasa, seakan ada sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam hutan. Upin, kau dengar itu? Tanya Ipin, menatap hutan dengan cemas. Upin yang selalu penasaran, mengangguk. Ayo, Ipin. Kita pergi ke sana. Mungkin ada sesuatu yang menarik. Mereka pun berjalan ke arah hutan, tanpa menyadari bahwa sebuah makhluk yang menyeramkan sedang mengintai mereka dari balik pepohonan. Hantu Labubu, makhluk yang sudah lama tinggal di hutan itu, dikenal karena kemampuannya untuk menyemburkan kabut mistis yang bisa membuat siapa saja terperangkap dalam dunia gelap. Hantu ini sering menculik anak-anak yang berani memasuki wilayahnya. Begitu Upin dan Ipin sampai di tengah hutan, kabut tebal tiba-tiba muncul, mengelilingi mereka. Mereka berdua merasa pusing dan kebingungan, tidak bisa melihat apa-apa di sekitar mereka. Dalam sekejap, mereka merasa tubuh mereka seperti terangkat dan dibawa terbang. Upin! Ipin! Teriak Ehsan, yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Namun, terlambat. Upin dan Ipin sudah terperangkap di dalam kabut, dan tanpa sadar, mereka sudah dibawa ke dunia lain oleh hantu Labubu. Di tempat lain, Upin dan Ipin terjatuh di sebuah tempat yang sangat asing. Tempat itu gelap dan penuh dengan bayangan mengerikan. Ada pohon-pohon tinggi yang bercabang-cabang aneh, dan suara-suara hening yang sangat menakutkan. Mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar dan jahat di sekitar mereka. Tiba-tiba, sosok yang sangat besar muncul dari kegelapan. Itu adalah hantu Labubu, dengan wajah yang menakutkan dan tubuh yang tinggi besar, mengenakan jubah yang terbuat dari kabut. Hahaha, kalian berani masuk ke wilayahku. Suara hantu Labubu bergema di udara, membuat Upin dan Ipin semakin takut. Sekarang, kalian akan jadi hantu seperti aku. Namun, Upin dan Ipin tidak mudah menyerah. Upin yang cerdik berbisik kepada Ipin, Ipin, kita harus cari cara untuk keluar dari sini. Jangan panik. Ipin mengangguk, meskipun masih ketakutan. Mereka berdua mulai mencari-cari cara untuk melawan hantu tersebut. Mereka menemukan sebuah batu besar yang terletak di tengah tempat itu. Batu itu berkilauan aneh di bawah sinar bulan. Upin dengan cepat mendapat ide. Ipin, batu ini pasti ada kaitannya dengan kekuatan hantu Labubu. Kita harus menghancurkannya. Mereka berdua memutuskan untuk mencoba menghancurkan batu tersebut. Dengan bantuan beberapa cabang pohon yang ada di sekitar mereka, mereka mulai memukul batu itu sekuat tenaga. Setiap kali batu itu tertekan, suara dentingan aneh terdengar, dan semakin lama, kabut yang mengelilingi mereka mulai memudar sedikit demi sedikit. Hantu Labubu yang melihat itu merasa marah dan mencoba menghentikan mereka. Kalian pikir bisa mengalahkanku dengan cara seperti itu? Teriaknya. Namun, Upin dan Ipin tak menyerah. Mereka terus memukul batu itu hingga akhirnya batu itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Begitu batu itu hancur, kabut tebal yang menghalangi mereka pun hilang, dan hantu Labubu tiba-tiba terjatuh ke tanah, lemah dan tak berdaya. Dengan cepat, Upin dan Ipin berlari menuju jalan keluar dan kembali ke dunia mereka. Begitu mereka keluar dari hutan, kabut itu hilang dan semua kembali seperti semula. Syukurlah kita selamat, Upin, kata Ipin, terengah-engah. Upin tersenyum. Kita memang berani, Ipin. Tapi kita harus lebih hati-hati lain kali. Sementara itu, hantu Labubu yang kini terkurung di dalam kabut yang hilang, berjanji untuk tidak pernah lagi mengganggu kampung durian runtuh. Upin dan Ipin pulang ke rumah mereka dengan senang hati, dan tak lupa memberitahu Kak Ros dan teman-teman mereka tentang petualangan seru mereka di hutan. Dan begitulah kisah Upin dan Ipin yang diculik oleh hantu Labubu, namun berhasil melarikan diri dengan kecerdikan dan keberanian mereka.